Setelah Anda mempunyai form, tabel, dan queries, sekarang kita akan membuat form yang digabung dengan subform, sehingga tampilannya menjadi lebih informatif ya, karena lebih banyak. Sebagai gambaran, kita akan menampilkan data mahasiswa dan UKM yang diikuti. Nah, kita akan menggunakan tabel mahasiswa, sebaiknya kita copy dulu saja ya, supaya kita punya aslinya tabel mahasiswa, form mahasiswa seperti ini. Kita akan copy saja, kemudian kita paste. Nah, kita buat mahasiswa dan UKM ya, jadi mahasiswa UKM begitu. Kita akan punya form baru di situ. Form mahasiswa ini bisa kita tutup dulu, kita buka form mahasiswa UKM yang baru ini. Formnya masih sama dengan yang tadi. Nah, kita akan menambahkan mahasiswa ini ikut UKM apa. Caranya bagaimana? Kita desain view ya seperti biasa. Kemudian karena formnya ini sangat terbatas, kita bisa tambah dulu, misalnya di bawahnya ya. Kita geser bagian atas baris atau bar yang bawah ini, kita geser ke bawah. Jangan bagian bawahnya ya, kalau bagian bawahnya itu nanti footernya gitu. Jadi kita geser yang bagian atasnya supaya formnya menjadi lebih tinggi atau lebih luas. Kemudian kita klik kalau belum ya, form design, lalu kita pilih drop down, kita pilih icon subform atau subreport ini. Kita klik di situ, kemudian kita klik atau kita buat blok kira-kira di sinilah. Jangan hiraukan dengan lebarnya, nanti bisa kita atur ya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, kita ditanya, mau membuat subform ini dengan tabel atau queries, atau dengan form yang lain. Ya. Dalam contoh ini kita akan menggunakan queries yang tadi kita buat. Yang menggunakan form nanti di video lain lagi gitu ya. Kita klik next. Lalu kita akan menggunakan apa? Tabel atau queries? Tadi kita akan menggunakan query kan? Nah, kita gunakan query di sini. Kita baru punya satu query, jadi kita nggak bingung ya. Kita klik ini saja. Kemudian, mau kita tampilkan field apa saja. Ya, kita tampilkan semuanya untuk menyembunyikannya. Menyembunyikan field nanti bisa di tampilannya gitu ya. Kita klik next. Sebentar dulu. Kita akan menggunakan, kita klik next. Lalu yang akan kita tampilkan apa saja? NIM, kode UKM, nama UKM. Kalau nama mahasiswa dan kode prodi nggak perlu ya, karena di atas kan sudah ada tadi. Jadi dua field ini tidak kita masukkan ke kanan. Lalu kita klik next. Nanti akan ada pertanyaan, antara form induk dan subform ini dihubungkan dengan field apa? Nah, yang sama adalah field NIM. Jadi nanti NIM yang di atas akan sama dengan NIM yang di bawah. Biasanya sudah otomatis begitu ya. Kalau tidak muncul saran ini, berarti field Anda beda namanya atau beda bentuk fieldnya atau beda lebarnya. Jadi dicek lagi di tabelnya. Tapi karena di query sudah beres, mestinya di sini juga udah beres ya. Kita klik next. Lalu akan diberi nama subform apa di sini. Misalnya saja ya, ini nama subformnya sekaligus judul subformnya. Misalnya kita beri nama UKM yang diikuti.
Itu, lalu kita klik finish. Nah, otomatis ada judul form UKM yang diikuti dan di sebelah kiri layar kita juga sudah muncul nama form yang baru, yaitu UKM yang diikuti. Kita bisa tampilkan formnya dengan klik view, maka akan tampak seperti ini. Ya. Nah, mahasiswa ini ikut UKM apa saja. Di sini terlihat bahwa NIM yang di atas dengan NIM yang di subform ini sama. Karena tadi memang dihubungkan dengan NIM kan gitu ya. Kita bisa menyembunyikan NIM ini. Jadi kita sempitkan saja kolomnya ini. Lalu ini bisa kita lebarkan sedikit sehingga muncul kode UKM. Tapi kalau Anda mau sembunyikan juga boleh gitu ya. Nah, di sini UKM yang diikuti adalah dua ini. Bagaimana dengan mahasiswa yang lain? Kita klik di bagian bawah ini. Mahasiswa yang lain UKM-nya seperti itu. Jadi setiap kita ganti tampilan mahasiswa di atas, pasti akan berganti juga yang di bawah ini, sesuai dengan UKM yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa ini. Demikian juga kalau kita mau menggunakan drop down, bisa juga. Misalnya kita klik di sini, nah ini dia cuma ikut satu UKM, gitu ya. Nah selanjutnya kita akan balik bukan form mahasiswa, tapi kita ingin tahu UKM apa diikuti oleh mahasiswa siapa saja, gitu ya. Kalau ini kan mahasiswa ikut UKM apa saja. Sekarang kita balik, UKM apa diikuti oleh mahasiswa siapa saja. Caranya bagaimana? Tentu saja kita harus punya form UKM terlebih dahulu. Nah, kebetulan kita belum punya ya. Oleh karena itu kita bikin dulu, kita buka tabel UKM, lalu kita klik create, jangan langsung form ya, tapi pakai form wizard aja supaya lebar sempitnya sesuai dengan lebar judulnya. Ini otomatis tabel UKM, kita pindah ke kanan semuanya, kita klik next, kita pilih kolumnar, kita klik next. Kalau kita mau juga bisa kita ganti data induk UKM, tapi nanti kita ganti di form juga bisa. Kita klik finish. Ya. Nah ini kalau kita mau ganti data induk UKM juga boleh, kita ganti klik design view, kita klik di sini, di UKM-nya kita turunkan dulu, lalu kita geser ke atas. Misalnya kita juga mau ganti data induk UKM gitu ya. Data induk UKM. Anda mau ganti-ganti ukuran hurufnya juga boleh. Kita klik home, kemudian lebar fontnya kita ganti 24, lalu jenis fontnya misalnya tadi Arial disamakan ya, lalu mau ditebalkan dan kali ini warnanya agak berbeda, misalnya saja hijau gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu perlebar formnya ini. Kalau tadi kita menggunakan contoh di bawah, sebenarnya kita juga bisa taruh di kanan juga gitu ya. Jadi sekedar variasi lah. Nah, bagaimana kita memasukkan query-nya tadi? Kita klik form design, kita klik drop down di sini, kita klik subform atau sub report di sini ya. Nah, lalu kita buat subformnya di sini. Nggak usah lebar-lebar, nanti bisa kita atur kalau mau. Lalu kita akan menggunakan table atau queries atau form. Sama seperti tadi kita akan menggunakan query ya. Kita klik next saja. Kemudian query-nya apa? Nah, kita cuma punya satu query ya, sudah kita pilih itu. Kali ini yang akan kita tampilkan apa? Kalau di atas tadi sudah UKM ya.
Maka yang akan kita tampilkan di sini adalah kode UKM dulu untuk menghubungkan antara subform dengan form induknya. Kemudian NIM, karena kita akan menampilkan mahasiswanya kan gitu ya, dan nama. Kalau perlu kita akan tampilkan juga kode prodi masing-masing mahasiswa dari prodi apa saja gitu. Nama UKM nggak perlu karena sudah ada di atas kan gitu ya. Nah kemudian kita klik next. Lalu kita ditanya antara form induk dengan subformnya dihubungkan dengan apa? Dalam hal ini dengan kode UKM ya, karena primary key di form induk adalah kode UKM. Kita klik next. Lalu nama subformnya apa? Walaupun sebetulnya ini akan menjadi form induk juga gitu ya di dalam aksesnya. Tapi di dalam form ini akan menjadi subform. Nah, misalnya kita beri nama mahasiswa peserta UKM. Lalu kita klik finish. Maka di kiri kita lihat sudah ada mahasiswa peserta UKM. Dan di subform ini judulnya juga sama ya, mahasiswa peserta UKM. Kita tampilkan, view. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kode UKM bisa kita sembunyikan karena selalu sama ya. Nah, ini bisa kita sembunyikan. Tapi ini terlalu lebar, Pak. Baik, kita persempit, kita masuk ke design view, kita klik di sini. Lalu ini kita perlebar sedikit. Kemudian ini kita geser ke kiri. Misalnya sekian. Sudah pas atau belum? Kita lihat dulu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini masih kurang tinggi, Pak, karena ada 15 mahasiswa. Oke, kita tinggikan ya. Kita klik di sini, kalau belum, kemudian kita geser ke bawah. Tapi tidak harus semuanya kita tampilkan sekaligus sih. Kita klik di sini, nah ini tidak semuanya sekaligus ya. Kita bisa klik di sini. Nah, kalau kita next, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kebetulan di sini kita tidak menggunakan menu pencarian, walaupun sebetulnya juga bisa ya. Kita bisa klik desain, kemudian ini bisa kita turunkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau memberikan menu pencarian, biasanya agak bermasalah karena kita sudah menambahkan subform ya. Jadi di sini kita kalau tambahkan di sini, kita kerjakan seperti tadi. Kalau masih muncul seperti ini berarti belum terlalu kompleks ya, Anda masih bisa menambahkan. Tapi seringkali kalau Anda sudah menambahkan subform ini tidak akan muncul form pilihan yang ketiga. Anda berarti harus membuat form induk dulu lalu buatkan tombol pencariannya. Dalam hal ini sambungannya atau relasinya sangat sederhana jadi masih bisa muncul ya. Kita tinggal klik yang di sini, kita klik next. Kemudian kita tampilkan dua fieldnya, kita klik next. Akan tampil seperti ini. Kita klik next lagi. Kemudian kita bisa cari nama UKM yang dicari atau yang dipilih ya boleh ya. Dicari. Finish. Nah, ini kita geser sampai kelihatan semua ya. Ini kita klik labelnya, kita klik sudut kiri atasnya, kita geser ke kiri. Nah, seperti itu. Kurang ke kanan sedikit ya, kita geser ke sedikit. Oke. Lalu kita klik view ya. View. Nah, UKM yang dicari apa? UKM pencinta alam, nah, tampilannya akan seperti ini. Gitu ya. UKM fotografi kembali seperti ini. Nah, itu kira-kira membuat subform yang relatif masih sederhana. Nanti masih akan kita lanjutkan dengan subform-subform yang lain gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat mencoba.